Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya, biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah teman-teman bisa lihat, ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak ditonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada awal tahun 2020 ini bisa kita lihat IHSG lebih terlihat turun dan mulai bergerak downtrend saat ini, dengan support terdekat di angka 6.000. Sebagian besar saham saat ini juga mulai bergerak downtrend. Penurunan saham-saham ini memang bisa kita manfaatkan untuk beli di harga bawah. Tetapi pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk kita enter membeli saham-saham yang sedang downtrend ini? Di video ini saya akan membagikan beberapa tips dan pengalaman cara entry pada saham-saham yang sedang bergerak downtrend. Pada saham-saham sedang bergerak downtrend ini, kita tidak boleh asal entry hanya karena melihat saham-saham tersebut telah turun di bawah harga tertingginya. Bisa saja setelah kita beli, saham-saham itu malah melanjutkan penurunan. Semoga tips yang akan saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Yang harus kita perhatikan sebelum membeli saham-saham sedang downtrend. Yang pertama dan pasti adalah saham tersebut harus downtrend. Karena masih banyak trader pemula yang masih bingung cara menentukan sebuah saham sedang trend apa. Ada yang sedang downtrend disebut sudah mulai uptrend. Ada yang sedang sideways tetapi dibilang sudah mulai uptrend. Untuk teman-teman yang ingin belajar cara mengetahui tren sebuah saham, teman-teman bisa mempelajari di video berikut ini. Link akan saya taruh di bagian belakang. Dan yang kedua harus kita perhatikan adalah kita harus cari support terkuat atau support saham-saham yang sedang downtrend ini. Itu sangat penting untuk kita pahami karena saham-saham sedang downtrend hanya akan rebound saat menyentuh support kuatnya. Dan ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mencari tahu bentuk candle pada saat saham-saham tersebut akan rebound. Dan keempat, kita harus cari saham-saham yang telah turun 4-5 hari berturut-turut. Untuk tips keempat ini, fungsinya untuk kita trading jangka pendek. Dan yang kelima, kita harus cari saham-saham sudah mulai diakumulasi oleh bandar. Jadi walaupun sebuah saham sedang downtrend, pasti ada saham-saham yang sedang diakumulasi oleh bandar. Sehingga saham-saham tersebut diakumulasi di harga bawah. Sekarang saya akan kasih contoh saham-saham yang sedang berada pada support kuatnya. Contoh saya kasih lihat adalah pada saham ACE. Bisa kita lihat, sebelumnya ACE bergerak uptrend. Setelah itu, mulai turun tajam dan telah turun menembus support di EMA 50. Jika kita perhatikan, saat ACE turun menyentuh daerah support kuat di EMA 150, saham ACE mulai rebound kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry membeli saham ACE, saat itu teman-teman bisa tunggu di daerah support di EMA 150.
Setelah terlihat mulai rebound dari garis EMA 150, teman-teman mulai entry. Dan bisa kita lihat setelah mulai entry, saham S mulai naik kembali. Setelah kenaikan, pasti akan ada penurunan. Dan jika kita perhatikan lagi setelah penurunan, S selalu rebound saat menyentuh daerah support di EMA 150. Jadi apabila teman-teman beli di area support EMA 150 ini dan take profit saat terlihat ada penurunan, teman-teman tunggu kembali di area support koin di EMA 150. Saat mulai terlihat rebound lagi, teman-teman entry. Setelah mulai turun, take profit, entry lagi saat di daerah support di EMA 150. Ini sekarang contoh kedua bisa kita lihat apabila teman-teman berada pada harga S di sekitar daerah 6.600 ini dan masih bingung mau entry atau enggak, teman-teman bisa memperhatikan pergerakan saham ICE pada periode sebelumnya. Jika kita perhatikan, ICE sempat sangat downtrend dan saat turun menyentuh harga 6.250, saham ICE mulai rebound kembali. Jadi kita tahu support kuat saat ini berada di harga 6.250. Jadi apabila posisi teman-teman berada di candle ini, jangan entry dulu karena tahu resisten terdekat berada di garis EMA 50. Karena sebelumnya saham SE juga saat menyentuh garis EMA 50 mulai turun kembali. Jadi paling amannya adalah tunggu saham SE mulai turun kembali menyentuh support di harga 6.250 baru teman-teman entry. Ini bisa kita lihat setelah menyentuh harga 6.250 dan terlihat rebound, apabila teman-teman entry dan selama masih bertahan di atas daerah support ini, SI akan masih melanjutkan kenaikan. Jika kita perhatikan berhasil rebound di harga 6.250, berhasil break dari garis resisten EMA 50 dan saat menyentuh garis resisten EMA 150 mulai turun kembali. Jadi apabila teman-teman berhasil break di harga 6.250, sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten EMA 150 yang juga merupakan resisten kuat ASI saat itu. Sekarang untuk bentuk candle yang bisa kita perhatikan adalah bentuk bullish harami maupun hammer. Jadi apabila teman-teman melihat saham yang sedang downtrend, teman-teman amati terus pergerakan saham downtrend itu. Saat terbentuk adanya bullish harami maupun hammer, teman-teman boleh entry apabila keesokan harinya masih melanjutkan kenaikan. Jadi contohnya ini bullish harami. Contoh hari ini terlihat bullish harami. Teman-teman jangan entry dulu. Tunggu konfirmasi pada perdagangan besok hari. Apabila besok setelah adanya bullish harami masih melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh entry. Begitu juga untuk hammer. Saat hari ini terlihat bentuk hammer setelah downtrend, tunggu keesokan harinya. Apabila besok masih melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh entry. Untuk penjelasan lebih lanjut pada candlestick, akan saya buat video khusus untuk candlestick. Jadi saya tidak akan membahas terlalu lanjut pada video ini. Ini contoh untuk bentuk candle, bisa kita lihat ASI pada penurunan tajam ini terbentuk candle hammer. Setelah pembentuk candle hammer ini mulai naik kembali. Setelah turun bisa kita lihat terbentuk candle hammer lagi dan mulai naik kembali. Jadi apabila terbentuk candle hammer, besoknya naik, teman-teman boleh entry. Setelah berhasil take profit, tunggu lagi saham tersebut turun, terbentuk hammer lagi, keesokan harinya naik, entry lagi. Sekarang ini contoh dari saham PTPP. Ini adalah contoh untuk tips mencari saham-saham yang telah turun 4-5 hari berturut-turut. Di atas 5 hari nggak apa-apa, yang penting minimal 4 hari. Bisa kita perhatikan, saham PTPP bergerak sangat downtrend. Pada saat ini, pada posisi ini bisa kita lihat, PTPP telah turun hampir 1 minggu. Setelah penurunan 1 minggu, pasti akan ada rebound sementara.
Riba sementara ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi cara keempat ini hanya cocok untuk one day trading atau trading jangka pendek. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham yang sedang turun tajam dan hold untuk jangka menengah, harus tunggu adanya konfirmasi candle hammer atau bullish harami. Selama masih belum ada candle bullish harami atau hammer, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan bisa kita lihat setelah penurunan tajam, naik sementara, mulai turun kembali. Naik sementara, mulai turun kembali. Jadi kita tunggu, ini karena 3 hari, kita nggak terlalu perhatikan, ini 4 hari, 5 hari, kita tunggu, berhasil rebound, kita entry. Saat masih naik, kita hold terus, sudah mulai turun, kita take profit. Setelah itu, tunggu saham tersebut mulai turun tajam lagi, saat terlihat ada kenaikan, kita boleh entry. Tapi ingat, ini hanya bisa kita lakukan untuk trading jangka pendek. Yang kelima adalah saham-saham yang masih diakumulasi oleh bandar. Semua saham pasti memiliki fase downtrend. Jadi walaupun saham tersebut merupakan saham yang bagus, saham yang fundamental bagus maupun saham-saham blue chip, pasti suatu saat akan downtrend. Dan biasanya pada fase downtrend itu dimanfaatkan bandar untuk diakumulasi di harga bawah. Jadi bukan berarti saat bandar akumulasi kita langsung entry, tapi bisa kita tahu bandar saat ini sedang mulai melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi kita bisa amati terus, dan saat mulai rebound kita boleh entry. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari pada video ilmu bandarmologi dasar part 3 dan 4. Pada part 3 dan 4, saya menjelaskan saham-saham sedang diakumulasi bandar pada saat uptrend maupun downtrend. Jadi untuk teman-teman masih bingung cara mengetahui saham sedang diakumulasi, bisa lihat video tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.